Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita awali dari yang rame-rame nih, lagi rame nih. Yang pertama soal manajer Borneo FC nih, yang kesel nih karena timnya dilarang official training di JIS sebelum lawan Persija, dan baru dikasih tahu 1 jam atau setengah jam ya sebelum latihan dimulai. Saya tidak menyangka aja apa yang kami lakukan di Samarinda balasan seperti ini. Kalau kanotasinya ya mempersulit ya. Gimana aturan mainnya ketika kami mau sampai dalam waktu 5 menit masuk dalam pintu JIS, mendapatkan surat pemberitahuan tidak dapat menggunakan di dalam lapangan. Harus menggunakan lapangan luar. Kalau bicara regulasi memang ada benarnya, tetapi pemberitahuannya jangan mendadak begitu. Itu yang saya sesalkan ya. Yang kedua, perlu digarisbawahi juga, kenapa harus mendadak ini loh? Ada apa? Apakah terlalu cepat ini perhelatan Persija dan Borneo nih? Hah? Suasananya memanas atau gimana? Teman-teman menilai lah. Ya, tapi alhamdulillah kalau seperti itu Borneo diberlakukan seperti itu, berarti kan ada pelajaran dari ibu kota nih untuk saya bawa ke ibu kota saya nanti di IKN saya. Ketika saya nanti menjadi tuan rumah mungkin ke depan. Ya, artinya pelajaran hari ini sama-sama kita belajar. Karena saya harus, namanya saya itu selalu belajar. Dan lucunya, surat itu kok 3 menit, 5 menit menjelang kita masuk dalam stadion, baru kita terima di dalam bis. Saya orang yang paling memaklumi. Kita ingat waktu Persib Bandung menunda, karena memang keadaan terus mayor ya, kita nggak bisa itu ya. Tapi kalau ini, gimana? Sementara teman-teman Persija juga ke tempat kita juga kita berikan fasilitas yang nyaman, kok kawan-kawan supporter juga kita berikan wadah yang nyaman. Jadi saya pikir ya, udahlah. Kalau memang mau mengajari kami orang desa sana, namanya Borneo ini kan orang Kalimantan Timur, kan orang desa yang harus belajar sama ibu kota. Saya akan bawa nanti ilmunya di sini ke ibu kota sana yang akan menjalankan IKN di sana itu. Yang katanya perawatan kan Anda bisa lihat sendiri. Mana perawatannya? Kalau yang tim lain bisa dilakukan seperti itu, saya tidak bisa. Karena saya memberikan yang sama, hak yang sama di sendiri. Teman-teman Persija berlatih nyaman, lampu saya nyalakan, ya kan? Artinya yang apa menjadi regulasi dan ketaatan itu harus kita sama-sama patuhi. Nah, silahkan komentar kalian netizen paling budiman. Padahal supporternya ngejek Persib nih, cie, encip, ngebet banget pengen hat-trick juara sampai sewa wasit dan licik sono sini dan lain-lain. Sekarang dibalikin tuh, cie yang ngotot pengen juara karena permintaan Pak Gubnya sampai larang tim lain latihan. Yang kedua masih dari manajernya Borneo FC, Dandri Dauri. Kali ini ada yang kesinggung nih dengan ucapan Dandri, yakni soal papah-papah. Kalau memang ada kata kutip papa-papa di luar sana, mau juga saya besok-besok dari papa. Jadi begini, 4 kali Borneo bermain, saya melihat posisi sederhana kok. Ya, sudah ada denda di 105 detik tidak keluar dari stadion, dapat denda 100 juta. VAR tidak dilihat, ya kan? Nah, jadi ada apa ini? Nah, bahasa papa, saya kutip dari mana? Ya musimnya teman-teman netizen juga lah, iya kan? Jadi kalau memang ada kata kutip papa-papa di luar sana, mau juga saya besok-besok dari papa. Iya kan? Begitu aja. Oh, PAR saya minta keadilan PAR terakhir lawan Dewa, tidak ada. Coba kita review ulang pertandingannya. Jadi kalau Ada kemarin siapa tuh yang bilang katanya si Blau pendukungnya ini paling el sosmed. Nah lo lihat bejibun di IG-nya Dandri Dauri yang hujat Dandri mau playing victim lagi, bilangnya itu bukan anggota kami, itu mah anggota Blau bla 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 bla. Emangnya yang identik sama papa itu cuma Blau? Kayaknya orang waras juga tahu yang masih aktif pegang saham siapa ya di PSSI dan LIB. Eto gitu. Eto mah udah nggak pegang Persib kali, pegangnya Persis Solo. Si Paul, nah tuh si Paul masih pegang saham di Oren. Wadidaw.
Yang ketiga soal skuad Borneo FC yang dihujani petasan dan kembang api di hotel tempat mereka menginap. Padahal siapa tuh kemarin yang kencang banget bilang nih, supporter Blau paling anarkis, paling rasis dan lain-lain. Aduh, tapi ketika di Bandung skuad Borneo aman-aman aja tuh. Kenapa di Jakarta jadi begini? Silakan yang waras komentarnya. Lanjut, ini juga lagi rame nih soal Andre Rosiade dari Semen Padang yang kena counter dari postingan atau ucapannya sendiri. Jadi kan di pekan 23 kemarin saat Semen Padang lawan Bayangkara nih, Andre ini bikin postingan katanya Hakim Garis itu lakukan rasis nih sama pemainnya Semen Padang dengan ucapan pemain Tarkam. Aduh, maaf nih Pak Andre ya. Lah Pak Andre sendiri kan pernah bilang tuh sama Patrick Kluivert katanya pelatih Tarkam. Lah ini postingannya lu Pak Andre. Nah gimana tuh Pak Andre? Maaf lu ya. Oke, masih berkaitan dengan ucapannya dari manajernya Borneo FC Dandri Dauri soal papa-papa. Sebenarnya gini loh. Kalian udah pada tahu nggak sih siapa sih bos klub di 18 klub Super League musim ini gitu kan? Dan apakah benar seperti yang kalian tuduhkan misalnya Persib masih dimiliki oleh Erick Thohir dan lain? Sebenarnya siapa sih bos klub masing-masing dan apa jabatannya sekarang di PSSI atau LIB? Yang pertama itu Persib Bandung. Pemilik utama Persib Bandung itu adalah Glenn Timothy Sugita. Itu seorang pengusaha ya sangat terkenal lah. Kalau jabatannya di PSSI dan LIB sekarang jadi komisaris PT LIB alias bawahannya Peri Paulus. Yang kedua Persija Jakarta. Pemilik utamanya adalah Nirwan Bakri. Tahu dong Nirwan Bakri. Oh, orang sangat kaya dan terkenal. Nah, kedudukannya di PSSI apa sekarang ya? Penasehat PSSI ya. Yang ketiga Borneo FC. Ini Nabil Hussein pemilik utamanya. Kedudukannya di PSSI kami nggak tahu ya. Apakah Borneo punya sih? Ada. Mantan manajernya Borneo FC itu ada di anggota Esko PSSI. Yang keempat Malut United. Ini pemilik utamanya adalah David Glenn Oi. Kalau soal wakilnya di PSSI atau LIB ada sih. Cuman ya nggak tahu sekarang masih menjabat atau enggak nih di Malut nih. Yang kelima Persebaya. Pemilik utamanya adalah Azrul Ananda, anak dari mantan Menteri Dahlan Iskan ya, yang juga pemilik dari Harian Disway dan juga surat kabar Jawa Pos. Yang keenam Persita Tangerang. Pemilik utamanya adalah Ahmed Zaki Iskandar, mantan Bupati Tangerang yang saat ini menjabat sebagai manajer timnas U17 dan U20. Yang ketujuh Bayangkara FC. Pemilik utamanya adalah Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho. Ini kalau nggak salah, nggak tahu ya sekarang yang masih jadi penasihat PSSI atau enggak nih. Yang kedelapan PSIM Jogja. Pemilik utamanya adalah Yuliana Tasno. Yang kesembilan Dewa United. Pemilik utamanya adalah Tommy Hermawan Low, seorang pebisnis ulung ya. 10 Bali United. Pemilik utamanya adalah Peter Tanuri. Posisinya di PSSI adalah bendahara PSSI. 11 Persik Kediri. Pemilik utamanya adalah Arthur Irawan. Udah pada kenal dong siapa Arthur Irawan. 12 PST Makassar. Pemilik utamanya adalah Sadikin Aksa. Posisi kedudukannya adalah komisaris PT LIB alias bawahannya si Peri Paulus. 13 Madura United. Pemilik utamanya adalah Ahsanul Kosasi. Dia ini mantan ketua BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya. 14 PSBS Biak. Pemiliknya adalah Pemda Kabupaten Biak Numpor. 15 Persijap Jepara. Pemilik utamanya adalah Arman Gunawan dan juga Iqbal Hidayat. Ini adalah pemilik dari PT Oasis, yakni sebuah perusahaan air mineral. 16 Arema FC. Pemilik utamanya adalah Gilang Widya Pramana, Raffi Ahmad dan Iwan Budianto. 17 Semen Padang. Pemilik utamanya adalah Hermawan Aditya. Kami nggak tahu nih apa masih penasihat PSSI atau enggak nih sekarang nih.
Dan 18 Persis Solo. Pemilik utamanya adalah Kaisang Pangarep, Erick Thohir, dan Kevin Nugraha. Pertanyaannya, jika tuduhan kepada Persib jika 2 musim kemarin juara berturut-turut katanya dibantu sama Erick Thohir, kenapa Erick Thohir nggak ngebantu Persis Solo? Padahal Erick Thohir adalah salah satu pemilik Persis Solo. Ada yang bisa jelasin atau ini cuma tuduhan dari orang yang gagal jadi juara? Lanjut, ini juga lagi rame nih di media sosial khususnya Instagram, yakni soal apa ya, beberapa kelompok, bukan kelompok, pentolan ya, perwakilan Viking yang ke Surabaya sebelum lawan Persebaya kemarin ya, katanya dipukulin dan diserang oleh oknum di Surabaya. Tapi pihak di Surabayanya justru malah playing victim. Kami pribadi sebenarnya nggak mau terlalu banyak ngebahas alias ikut campur ya. Soalnya ini tuh kayak apa ya? Kayak bola panas yang awalnya kan dipicu oleh 1-2 oknum kelompok supporter aja. Akhirnya apa? Merembet sampai sekarang. Betul dong? Kalian nggak ngerti ya? Jadi gini, ini kan perseteruan antara Viking dan bonek ini. Awalnya kan bukan masalah Viking dan bonek, setahu kami loh ya. Tapi karena ada 2 kelompok supporter berasal dari Bandung dan Surabaya, akhirnya ngerembet ke sana sini. 2 kelompok supporter itu adalah Flower City Casual. Ini salah satu kelompok supporter yang ada di Bandung yang juga sering berseteru dengan beberapa kelompok supporter lain ya. Dengan Green Note, salah satu kelompok supporter yang ada di Surabaya. Tapi karena orang-orang yang awam dan gak paham awal mulanya kejadian ini, mungkin mikirnya ya udah ini antara perseteruan antara Viking dan bonek. Karena kan orang-orang sekarang itu ilmu pengetahuannya rendah. Taunya ya FCC itu dari Bandung yaitu Viking, sementara orang Bandung, orang Persib ngakunya ya lihatnya di Green Dot itu dari Surabaya, ya udah dia bonek. Akhirnya yang jadi tercemar namanya Viking dan bonek sampai sekarang. Jadi benar kata unggahan atau postingan dari akun yang satu ini ya, baca sendiri ya. Karena kan benar-benar kan yang awalnya kan cuma 2 kelompok supporter ini, tapi yang nggak tahu malah ikut-ikutan. Nah kalau buat kami pribadi ya, menanggapi hal seperti ini silahkan saja. Buat ketua kelompok supporter Viking dan juga kelompok supporternya bonek, silahkan kalian bertemu selesaikan masalah ini. Dan juga ajak tuh 2 kelompok supporter yang berseteru, yakni FCC dan GN ya, biar apa ya, bikin klarifikasi dan lain-lain. Kalau nggak begini ya mungkin sampai kapanpun bonek dan Viking ini nggak bakalan bisa bersatu. Apalagi ada pihak ketiga yang memang ngompor-ngomporin, entah itu dari pihak Viking atau itu dari pihak bonek ya. Kalau pendapat kami pribadi, kalau kami pribadi ngelihatnya ya, perseteruan antara Viking dan bonek ini nggak bakalan pernah padam, nggak bakalan pernah terselesaikan sampai kapanpun. Kenapa demikian? Bukan kami nyumpahin, tapi kami balik lagi dengan realita dan zaman juga. Zaman sekarang itu kebanyakan orang lebih mementingkan ego dengan kebodohannya. Wah, yang penting tim gua, yang penting kelompok supporter gua, yang penting gini gitu kan. Itu sebuah kenyataannya, apalagi ada pihak-pihak lain yang ikut campur, ngompor-ngomporin. Udah tambah ribet. Contoh gini deh. Contoh misalnya gini nih. Misalnya supporter Persebaya bersetegang dengan supporter Persib. Oke lah, itu nggak masalah. Namanya kelompok supporter bersetegang itu biasa ya. Tapi tiba-tiba ini supporter Persebaya didukunglah sama supporternya Persija. Sementara supporter Persib nggak terima dong, musuhan banget tuh dengan supporter Persija. Akhirnya bentroklah 3 kelompok supporter ini kan, makin gede kan. Nah, supporter Persib dibantuin lah sama supporternya Arema. Sementara supporter Arema bersuan dengan supporternya Persebaya. Tambah kacau kan. Makanya ini nggak bakalan pernah kelar sampai kapanpun. Dan buat kami, orang yang pertama kali menggagas agar 4 kelompok supporter ini selalu ribut, selalu panas, ini kalian sukses banget ya. Lihat hasil dari kerja kalian ya. Sampai sekarang anak cucu kalian, anak cucu dari para supporter tetap bermusuhan. Ini dosanya 7 turunan lebih kayaknya nih. Kita ke laga Persija lawan Borneo FC yang berkesudahan 2-2 yang membuat posisi di klasemen di puncak itu nggak banyak, nggak ada perubahan malah, di mana Persib masih tetap unggul 3 poin dari Persija dan selisih 4 poin dari Borneo FC. Tapi di laga ini sendiri ada beberapa hal yang menyita perhatian kami. Yang pertama itu Maurizio Sousa. Kenapa ya? Kami kok ngelihat kalau pelatih yang satu ini tuh pelatih yang aneh. Kenapa aneh? Kayak apa ya? Kayak nggak punya pendirian, alias pelatih itu tergantung di mana dia melatih gitu. Contoh saat lawan Arema FC nih, ada pemain Arema selebrasi gitu ya, selebrasi julurkan lidah. Dia yang ngamuk-ngamuk. Giliran semalam
Ketika pemain dia sendiri Ala05 selebrasi di depan benchnya Borneo FC, dia nggak nyalahin Alano tuh. Yang kedua, Ala05-nya, kami akui mantan gelandang timnas Brazil U20 ini kalau soal skill luar biasa, tapi kalau dari attitude jelek, maaf kata lo ya. Contoh semalam aja dia selebrasi kayak gitu di depan benchnya Borneo FC, seolah-olah dia ini mega bintang kali ya. Wajar ya kalau dia ini sekarang jadi pengoleksi kartu kuning terbanyak. Kalau buat kami gini loh, mau pemain itu sehebat apapun, sebintang apapun, kalau dia nggak punya attitude, nol buat kami.